Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil analisis kebutuhan fungsional sistem informasi UMKM Cireng. Yang beranggotakan kelompok saya sendiri Fauzan Yaskuro Lubis, ada Don Bosco Radianto dan Bintang Marzomoto. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Eh, Dimulai dari bab satu yaitu ada pendahuluan. Di sini kita mulai dari latar belakang. UMKM Cireng banyak mengalami masalah operasional karena masalah dikelola manual, terutama dalam hal pencatatan stok, pemesanan, dan pengadaan bahan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem informasi digital untuk mendukung efisiensi dan daya saing. Lalu di sini juga ada rumusan masalah. Kami merumuskan tiga masalah di sini yang bertujuan untuk menjawab dari permasalahan-permasalahan yang ada di yang analisis kita ini. Yaitu antara lain adalah identifikasi masalah UMKM, terus yang kedua ada merancang sistem informasi berbasis web, yang ketiga ada visualisasikannya dengan diagram sistem. Lanjut, ada di sini ada ruang lingkup. Ruang lingkup ini laporan ini mencakup analisis permasalahan bisnis dan suplai bahan baku serta perancangan sistem informasi untuk proses pemesanan, pengelolaan stok, transaksi penjualan dan pelaporan untuk UMKM Cireng. Oke, buat selanjutnya ada metode penelitian dilanjutkan oleh teman saya Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang, saya di sini akan menjelaskan tentang metodologi penelitian kami. Sorry, sorry. Di sini kami melakukan observasi dan wawancara, kemudian menganalisis kebutuhan dengan alat bantu seperti Fishbone dan diagram UML, serta merancang UI aplikasi. Proses pengembangan dilakukan dengan teknologi PHP dan MySQL, serta pengujian black box. Lalu, eh, setelah itu kita memiliki fishbone diagram. Fishbone diagram ini akan dilanjutkan oleh Bosco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Don Bosco Radianto dengan NIM 241050119. Oke, sekarang kita masuk ke bab 3 yaitu pembahasan. Di pembahasan ini ada diagram fishbone. Diagram fishbone ini adalah alat bantu analisis untuk satu masalah gitu. Nah, di sini ada masalahnya yaitu belum optimalnya proses dari kayak pengelolaan usahanya. Oke, di sini ada mainnya itu kita masuk. Ini seperti ini gambarnya. Nah, di sini mainnya itu ada kurangnya tenaga kerja, terus kurangnya terlatih SDM-nya, sumber daya manusianya. Terus ada mesin, itu sistem belum terkomputerisasi dan tidak adanya pemantauan real time. Tuh. Di metodenya ada pencatatan masih dilakukan secara manual dan tidak adanya standar operasional atau SOP. Nah, di materialnya ada suplai bahan baku yang tidak stabil, ketergantungan terhadap barang impor, stok tidak terkendali. Nah, di environment atau lingkungan itu ada perubahan regulasi impor, cuaca ekstrim, dan persaingan pasar. Oke, kita lanjut. Nah, jadi untuk diagram fishbone ini kurang lebih seperti ini gambarnya, ya, dan kurang lebih dari masalahnya sendiri sudah tertulis di setiap bagannya. Kita lanjut ke diagram use case dilanjutkan oleh Bintang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerjanya dan aktor dari use case diagram. Use case ini menggambarkan fitur dan peran dari tiga aktor utama, yaitu kita punya admin, pelanggan, serta pemilik usaha. Nah, interaksi mereka ini mencakup pemesanan produk, pengelolaan stok, dan pelaporan. Nah, di sini mereka punya punya tugasnya masing-masing dalam mengelola sistem mereka secara operasional. Kayak tadi contohnya mengelola data produk, mengelola stok bahan baku, melakukan transaksi penjualan, serta mencetak invoice sebagai dokumen penjualan. Lalu di sini pelanggan itu merupakan pengguna eksternal yang memesan produk Cireng melalui sistem. Nah, sistem ini kita punya melakukan pemesanan produk, terus kita menerima informasi transaksi. Lalu yang ketiga ini pemilik usaha. Jadi dia itu tugasnya sebagai
memantau performa bisnis melalui laporan yang disediakan oleh sistem, yaitu kita punya memiliki laporan transaksi. Yang kedua itu mengawasi alur operasional dan pengelolaan stok. Fitur use case itu punya kelola data produk, kelola stok bahan baku, proses pemesanan, transaksi penjualan, serta yang tadi kita sebutin lagi itu cetak invoice. Oke, di sini kita memiliki kelas diagram. Nah, kelas diagram ini eh, tugasnya itu menunjukkan struktur sistem dalam bentuk kelas-kelas, seperti produk-produk, pelanggan, dan pembayaran. Relasi antar kelas ini akan menjadi dasar dalam pembuatan database. Nah, di sini kita itu punya kelas admin. Nah, kelas ini itu ngewakilin pengguna sistem yang bertindak sebagai pengelola data dan pemproses pemesanan. Atributnya itu punya ID nama, serta metodenya itu pakai login, peserta, dan update produk. Relasinya juga ada mengelola banyak produk, kedua mengelola pesanan yang dibuat oleh pelanggan. Kita lanjut lagi di sini ada kelas produk, yaitu eh, produk yang disediakan untuk dijual. Itu kita punya sama kayak tadi atribut, ID, nama, harga, deskripsi, dan stok. Metodenya itu juga pakai update stok. Relasinya itu dikelola oleh admin terkait satu-satu dengan stok. Tiga dipesan dalam pesanan. Ketiga ada kelas pelanggan. Dia itu mewakili pengguna akhir atau customer yang melakukan pesanan. Atributnya punya ID, nama, alamat, email, dan telepon. Metodenya itu ada buat pesanan, serta di situ ada relasi. Nah, relasinya ini memiliki banyak pesanan. Yang keempat, kelas pesanan. Kelas pesanan ini mewakili transaksi pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan. Atributnya sama kayak yang lainnya. Dia punya ID, tanggal, status, dan total harga. Metodenya pun juga sama yang lain sebenarnya. Dia tuh punya buat pesanan dan update status. Relasinya dia punya dimiliki oleh pelanggan terkait dengan produk dan terakhir dihubungkan dengan pembayaran dan pengiriman. Terus kita punya kelas stok. Yang keenam kita memiliki kelas pembayaran. Setelah itu kelas pengiriman dan di sini relasi antar kelasnya hubungan one to many antara admin dan produk. Yang B hubungan one to many antara pelanggan dan pesanan. C. Hubungan one to one antara produk dan stok. D. Hubungan one to one antara pesanan dengan pembayaran dan pengiriman. Yang terakhir ada E, yaitu pesanan terkait dengan lebih dari satu produk atau multiplicity sama dengan nol. Oke, di sini kita memiliki sequence diagram. Nah, sequence diagram itu apa sih? Nah, diagram ini memperlihatkan alur transaksi dari awal pemesanan sampai pengiriman. Ini juga penting untuk memastikan interaksi antar komponen sistem berjalan sesuai urutan yang logis. Nah, di sini urutannya itu ada yang pertama pelanggan memilih produk dan membuat pesanan. Nah, proses ini dimulai ketika pelanggan memilih produk dan mengirimkan permintaan pesanan melalui sistem. Lalu yang kedua, ada sistem memeriksa ketersediaan stok. Yang ketiga, database merespon ketersediaan stok. Empat, sistem menyimpan data pesanan dan transaksi. Nah, jika produk tersedia, data pesanan disimpan dalam database. Lima, sistem memproses pembayaran. Sistem memproses informasi pembayaran dari pelanggan. Dan keenam, sistem mengirimkan konfirmasi pesanan dan status pembayaran ke pelanggan. Yang ketujuh, sistem mengirimkan notifikasi pesanan baru ke admin. Lalu yang kedelapan, admin mengonfirmasi pengolahan dan pengiriman. Yang kesembilan, sistem mengupdate status pengantaran dan transaksi. 10, sistem mengirimkan update ke pelanggan lagi. 11, jika stok tidak tersedia, nah, sistem akan menampilkan pesanan yang secara alternatif. Nah, di sini kita memiliki activity diagram, namun akan dilanjutkan oleh teman saya, Bosco. Baik, saya lanjutkan. Jadi di sini ada activity diagram. Jadi activity diagram itu untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses bisnis dalam suatu sistem. Dari diagram ini itu mengambil urutan alur kerja, keputusan, dan interaksi antar komponennya gitu. Oke, jadi di activity diagram ini terbagi jadi pelanggan, kolom aplikasi, kolom admin, atau karyawan. Nah, di sini ada penjelasan alurnya. Untuk gambarnya seperti ini, dan ini merupakan semua prosesnya hingga akhir.
Oke, akan saya jelaskan. Jadi dari alur pertama itu membuka aplikasi, itu pelanggan memulai proses dengan membuka aplikasi. Di sini ditandai dengan titik hitam yang melanjut ke kotak. Lanjut. Untuk proses berikutnya itu login atau pelanggan memasukkan username dan password. Nah, lanjut ke proses berikutnya itu ada validasi akun, di mana jika gagal ditampilkan login tidak berhasil. Nah, jika gagal itu bakal ditambahin garis yang artinya balik ke proses sebelumnya untuk mengambil keputusan yang valid ketika memasukkan suatu username atau password. Nah, di sini jika berhasil, sistem menampilkan menu utama. Nah, lanjut ke proses berikutnya ada pilih produk, itu kayak pelanggan memilih produk dan makanan yang tersedia. Terus validasi produk itu jika tidak tersedia itu ditampilkan pesanan dibatalkan, yang artinya bakal balik lagi, balik lagi ke proses sebelumnya. Nah, jika tersedia itu dilanjutkan dengan memasukkan jumlah pesanan. Nah, urutan berikutnya itu validasi jumlah pesanan. Jika tidak valid, proses dibatalkan. Jika valid, ditampilkan jumlah total pesanan. Nah, lanjut ke proses berikutnya yaitu klik dan validasi pesanan. Di sini sistem memvalidasi lagi pesanan secara keseluruhan untuk memastikan jumlah pesanan yang dipesan oleh pelanggan. Lanjut ke proses berikutnya itu ada pilih metode pembayaran. Ini COD dan transfer. Ini pelanggan memilih metode pembayaran. Lanjut ke proses berikutnya yaitu validasi pembayaran. Jika gagal ditampilkan pembayaran tidak berhasil, jika berhasil ditampilkan pesanan diproses. Untuk Swimline aplikasi itu menampilkan antar muka sistem sesuai input dari pelanggan. Lakukan validasi atas login, produk, jumlah pesanan, dan metode pembayaran. Terus menampilkan suatu status pesanan dan transaksi, serta mengirimkan notifikasi pada admin jika pesanan berhasil. Di simlen ketiga, yaitu admin atau karyawan, yaitu menerima notifikasi pesanan masuk, melakukan tindak lanjutan, yaitu membuat proses, dan untuk si pesanan pelanggannya itu. Lanjut ke keputusan dan validasi, itu terdapat beberapa titik, yaitu ada validasi akun, validasi produk, validasi pesanan, dan validasi pembayaran. Di setiap validasi ini ada dua cabang yang berhasil sama tidak berhasil. Nah, untuk diagram activity ini berkaitan dengan UI UX yang bakal dijelaskan oleh Fauzan. Oke, kita lanjut untuk UI design. Nah, di sini tuh kita membuat UI UX seperti aplikasi pemesanan online buat Cireng gitu. Jadi di sini kita punya nama untuk aplikasi sendiri itu ada Bytesi. Di yang pertama itu ada halaman login. Jadi ketika membuka aplikasinya langsung muncul pop-up ke logo kita sendiri. Itu kayak berfungsi sebagai identitas kita aplikasi punya kita gitu. Selanjutnya itu ada di halaman login. Nah, di halaman login ini kita menggunakan bisa kita kita seperti membuat akun dulu. Setelah membuat akun kita masukkan akun yang telah kita buat, memasukkan akun dan passwordnya. Jadi di pas saat pengisian password itu juga ada juga buat tombol untuk misalkan kalian lupa nih passwordnya. Nah, di situ ada tombol buat kayak kita merubah untuk passwordnya sendiri. Untuk selanjutnya ada di halaman Regis. Nah, di halaman Regis ini juga ada notif nih. Misalkan kalau kita buat passwordnya kita isinya salah, nanti akan muncul pop up kayak oh nih akunnya passwordnya salah. Terus kalau kebalikannya juga sesuai, nah nanti juga ada akan muncul pop upnya kayak akun berhasil dibuat. Oke, untuk selanjutnya yang empat itu ada verifikasi. Jadi pas saat kita pembuatan pemulihan password saat kita lupa password kita. Nah, di situ nanti juga ada kayak dikirimkan kode notifikasi oleh via email gitu. Lanjut. Lalu di sini tuh ada tampilan utama. Nah, di tampilan utama ini empat section, yaitu di menu utama di halaman home itu ada berbagai menu pokoknya ada berbagai menu promo-promo apa aja sih yang ada di aplikasi kita tuh agar apa karena orang-orang biar tertarik gitu loh sama apa yang
ada di aplikasi Bytesy ini. Di halaman utama ada tombol yang bisa dipencet yang sering orang pesen gitu loh. Jadi yang sering orang pesen itu akan muncul di halaman bestseller ini. Lalu di halaman ketiga itu ada file atau pengaturan. Nah, di pengaturan ini notifikasi riwayat pemesanan kita. Oke, kita lanjut. Oke, yang ketiga ini ada tampilan detail menu. Pada saat kita memencet salah satu menu, misalkan saya pencet cireng di menu ini, akan muncul pop-up seperti ini. Ini menjadi detail dari menu apa yang kita pencet. Di situ ada deskripsi tentang makanannya, terus ada review orang-orang, sekaligus kalian bisa langsung pesan dari situ. Harganya juga muncul di situ. Jadi kalau kalian pencet mesennya 2, nanti harganya juga jadi berubah. Yang keempat ada halaman pemesanan dan pembayaran. Pertama itu ada section order. Kita memasukkan alamat kita sendiri. Kita bisa milih nih tipe pengiriman kita mau apa, mau yang cepat, mau yang prioritas atau yang standar-standar aja. Lalu yang ketiga ada detail pesanan seperti berapa jumlah yang kita pesen, terus harganya berapa, totalnya berapa. Nanti akan muncul juga. Dan yang keempat itu ada lanjutan pembayaran. Jadi di ini tuh buat lanjut ke session selanjutnya ya. Sini juga ada halaman buat untuk promo. Kita bisa memasukkan promo. Contohnya di situ pengguna pertama kalau diklaim bisa mendapatkan produk yang disediakan. Lanjut ke halaman pembayaran. Nah, di halaman pembayaran ini disediakan ada 3 nih metode pembayaran, yaitu ada e-wallet kayak GoPay, OVO, lalu ada virtual account juga kayak melalui transfer bank, dan yang terakhir juga ada menggunakan COD atau cash on delivery. Yang keempat juga ada pelacakan lokasi tracking. Nah, setelah kita memesan, terus kita udah check out segala macam, udah melakukan pembayaran, selanjutnya akan muncul pop up maps untuk kurir ngantar ke makanan ke tempat kita secara real time gitu. Jadi pokoknya dia gerak kemanapun akan terlacak. Lalu ada informasi pengantar. Pengantar siapa? Ada namanya kelihatan, fotonya juga kelihatan. Terus estimasi waktunya juga akan terlihat. Ada fitur juga buat ngubungin kurir via chat atau telepon. Yang kelima ada umpan balik atau saran. Di umpan balik ini bisa ngasih rating bintang 1 sampai 5. Seberapa puas kalian intinya kayak gitu. Terus ada juga option saran-saran kalian buat produk yang kalian pesan. Lalu ada setelah mengirim di slide selanjutnya juga kalian akan diarahkan ke pop up terima kasih dari Bytesy. Terakhir itu ada halaman notifikasi dan riwayat pembelian. Nah, di alamat notifikasi ini, pertama halaman profil ini ada beberapa unsur, yaitu ada pengaturan, terus ada riwayat pesanan, ada notifikasi, ada promo, terus ada keluar atau logout. Nah, di halaman notifikasi sendiri itu ada riwayat pesanan kita, kita bisa lihat nih di dalam notifikasi karena apa yang udah kita pesan sebelumnya. Jadi kalian mau repeat order atau kayak ada pemesanan yang dibatalkan, nah itu kelihatan semua tuh di situ. Lalu selanjutnya ada detail rating, dan detail rating ini nanti kayak kelihatan tuh rating di toko abis kalian udah order tuh di riwayat pesanan itu kelihatan kayak ini tuh sebelumnya kalian ngasih rating berapa gitu. Oke, buat kesimpulannya sendiri, diharapkan UMKM Cireng dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan aplikasi Bytesy juga telah dirancang agar sesuai kebutuhan pengguna dan siap dikembangkan lebih lanjut. Oke, mungkin itu saja dulu dari kelompok kita. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.